Oke, selamat datang di bengkel. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang jadi pembeda antara montir biasa sama mekanik andal, yaitu sensor mesin. Anggap aja ini ilmu wajib yang bakal ngubah total cara kamu mendiagnosis masalah mobil. Nah, ini bukan sekedar kata-kata mutiara, ini filosofi kerja kita. Mesin modern itu beneran ngobrol, tapi bukan lewat suara, melainkan lewat data dari puluhan sensor. Ngertiin sensor-sensor ini sama artinya dengan belajar bahasa mesin. Jadi kita bisa dengerin apa keluhannya dan benerin masalahnya sampai ke akar-akarnya. Baiklah, kita mulai dari dasarnya. Coba bayangin Electronic Control Unit atau ECU itu sebagai otaknya mesin. Tapi otak secanggih apapun nggak bisa kerja kalau nggak ada informasi kan? Nah, informasi itu datangnya dari para sensor yang tugasnya jadi mata, telinga, pokoknya jadi semua indera buat si ECU. Tanpa sensor, ECU itu buta. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bedah satu persatu sistem utamanya, seolah-olah kita lagi tur di dalam ruang mesin. Kita mulai dari cara mesin bernapas, terus kita cek detak jantungnya, lanjut ke gimana caranya mesin tetap adem, dan terakhir, gimana caranya dia ngasih tahu kita kalau lagi ada masalah. Yang pertama dan paling fundamental, pernapasan. Sama kayak kita, mesin butuh campuran udara dan bahan bakar yang pas banget biar bisa kerja maksimal. Ini adalah fondasi dari mesin yang sehat. Dan semuanya dimulai dari satu hal, mengukur udara. Jadi, gimana caranya ECU tahu seberapa banyak udara yang dihirup mesin? Ada dua cara utama. Sensor Mass Airflow atau MEF itu ngukur langsung massa atau berat udaranya, jadi datanya super akurat. Sementara itu, sensor Manifold Absolute Pressure atau MAP, dia ngukur tekanan di dalam manifold, terus ECU yang ngitung sendiri aliran udaranya. Nah, sensor MAP ini penting banget di mesin-mesin turbo, soalnya tekanan di dalam manifoldnya bisa naik turun drastis. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Semua sensor ini kerja tim. MAF ngasih tahu sebanyak apa udaranya, Throttle Position Sensor atau TPS ngasih tahu ECU sekenceng apa sih pengemudi ngegas, dan sensor suhu udara intake ngasih tahu kondisi udaranya, dingin atau panas. Kalau salah satu aja gagal, misalnya MAF kotor dan salah baca, ECU bakal salah hitung bensin. Hasilnya, wah mobil jadi boros, tenaga loyo atau malah mesinnya berebet. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau tadi kita udah bahas napasnya, sekarang kita bahas detak jantungnya. Kita ngomongin soal timing atau waktu. Ini adalah tarian yang sangat presisi yang bikin mesin bisa lari kencang dan halus. Kalau timingnya kacau, ya udah semuanya berantakan. Kenalin, ini dia sensor paling krusial di seluruh mesin. Sensor posisi crankshaft. Anggap aja dia ini dirijennya orkestra mesin. Tanpa sinyal dari dia, ECU sama sekali nggak tahu kapan harus nyemprot bensin atau kapan harus meletikkan busi. Kalau sensor ini rusak total, mesin nggak akan pernah hidup. Titik. Jadi, intinya gini, sensor ini adalah bosnya. Semua fungsi inti mesin bergantung sama dia. Dia bahkan bisa tahu kalau ada misfire atau pembakaran yang gagal di salah satu silinder cuma dengan merasakan sedikit perlambatan di putaran crankshaft. Tanpa data ini, ECU benar-benar terbang buta, dan mesin bisa aja mati mendadak pas lagi jalan. Nah, kalau tadi sensor crankshaft ngasih tahu kapan harus nembak, sensor camshaft ini yang ngasih tahu di mana harus nembaknya. Ini penting banget buat sistem injeksi modern. Crankshaft tahu posisi piston, tapi camshaft yang tahu persis silinder mana yang lagi siap-siap buat dibakar. Kalau sensor ini rusak, biasanya mobil jadi susah banget di starter, karena ECU bingung mau nyemprot bensin kemana. Sekarang mesin itu juga punya sistem pertahanan diri loh. Kenalin, ini knock sensor, si kupingnya mesin. Dia nempel di blok mesin dan tugasnya cuma satu, dengerin suara ngelitik atau ping, itu tanda adanya detonasi, ledakan liar yang bisa bikin piston bolong. Dan ini adalah petunjuk penting buat kita sebagai mekanik. Begitu si kuping ini dengar suara ngelitik, ECU langsung bertindak. Dia bakal memundurkan waktu pengapian, artinya busi meletik sedikit lebih telat, buat menghentikan detonasi itu. Kalau pas kamu scan mobil dan lihat data timingnya mundur jauh, itu tandanya ECU lagi berjuang melindungi mesin dari sesuatu. Oke, napas sudah beres, detak jantung juga udah. Sekarang kita bahas gimana caranya mesin ngatur suhu kerjanya dan sekaligus ngejaga biar udaranya tetap bersih. Ini tugas yang nggak kalah penting. Sensor yang satu ini kelihatannya emang simple, tapi perannya vital banget, apalagi pas mesin baru dinyalain pagi-pagi. ECU sangat bergantung sama sensor ini buat nentuin seberapa banyak bensin yang perlu disemprot, kayak cok di karburator zaman dulu, terus ngatur putaran idle, dan juga timing pengapian pas mesin masih dingin. Nah, ini dia contoh di dunia nyata.
Kalau sensornya rusak dan ngasih laporan dingin terus, mobil kamu bakal borosnya minta ampun karena bensinnya dibikin boros terus-menerus. Sebaliknya, kalau dia lapor panas terus, padahal mesin masih dingin, mobil bisa susah hidup dan yang paling bahaya bisa overheating karena kipas radiatornya nggak nyala pas dibutuhkan. Ini adalah babak final, quality control-nya. Setelah semua proses pembakaran terjadi, sensor oksigen atau O2 ini yang ngecek hasilnya. Dia ini kayak inspektur di pabrik yang lapor ke ECU, bos, pembakaran barusan efisien atau boros. Jadi gini, biasanya ada dua sensor O2. Yang pertama, sebelum catalytic converter, itu tugasnya mengatur. ECU pakai data dari dia buat nyetel campuran bensin secara nonstop. Nah, sensor yang kedua, setelah catalytic converter, itu tugasnya jadi mata-mata. Dia cuma mantau aja, mastiin si catalytic converter kerja dengan benar. Kalau sinyal sensor kedua ini mulai naik turun kayak sensor pertama, itu tandanya catalytic converter udah mau pensiun. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling seru buat seorang mekanik. Apa yang harus kita lakukan waktu mesin akhirnya ngomong ke kita lewat lampu di dashboard? Lampu cek engine yang suka bikin panik itu sebenarnya cuma cara ECU buat bilang, "Weh, ada salah satu indera gue nih yang laporan yang ngaco atau malah nggak ngasih laporan sama sekali." Ini panggilan minta tolong dari mesin, dan biasanya ECU bakal masuk ke mode darurat buat ngelindungin dirinya sendiri. Nah, ini proses yang benar. Kode error yang kamu dapat dari scanner itu baru awal dari cerita, bukan diagnosis final. Kode itu mungkin nunjuk ke sensor O2, tapi ilmu kita soal cara kerja sistem inilah yang nuntun kita buat ngetes sensornya, cek kabelnya, dan nemuin akar masalahnya. Ingat, kita ini mekanik, kita ini detektif, bukan cuma tukang ganti onderdil. Coba deh, simpan gambaran ini di kepala. Ini rangkuman dari semua obrolan kita. Udara, waktu, pembakaran, dan emisi. Tiap sistem punya jagoannya masing-masing. Kalau kamu paham 4 kelompok ini, hampir semua masalah mesin bisa kamu pecahkan. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Sekarang kamu tahu gimana caranya mesin mendengarkan dirinya sendiri. Gimana itu mengubah cara kamu bakal mendengarkan mesin. Lain kali kamu dengar suara mesin yang nggak beres atau ngerasain tarikan yang aneh, jangan cuma dengerin suaranya. Coba pikirin, sensor mana nih yang lagi teriak minta tolong? Disitulah letak bedanya.